2013-013. Saya mahasiswi Akademi Kebidanan Bina Husada Serang tingkat 1 semester 1. Di video ini saya akan menjelaskan materi parasitologi. Parasitologi berasal dari kata parasitos yang artinya organisme yang mengambil makanan dan logos yang artinya ilmu. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari organisme-organisme yang hidup sementara atau tetap di dalam atau di permukaan organisme lain yang dihinggapi untuk mengambil makanan, sebagian atau seluruhnya dari organisme itu. Pembagian parasit. Itu ada fitoparasit, itu parasit tumbuhan, jamur, dan bakteri. Zooparasit, itu parasit hewan, ada protozoa dan metazoa. Contoh dari protozoa yaitu ada Entamoeba, Histolytica, Trichomonas vaginalis, dan Plasmodium sp. Contoh dari metazoa yaitu Heminthes, dan Arthropoda. Lalu ada Spiraceata dan virus. Daur hidup parasit. Kepentingan mempelajari daur hidup parasit pada manusia adalah untuk mengetahui stadium dalam daur hidup parasit yang dipakai untuk kepentingan diagnosis. Menurut sifat hidupnya, parasit dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Di antaranya, menurut tempat hidupnya, ekstoparasit dan endoparasit. Ekstoparasit yaitu parasit yang hidup di permukaan hospes. Contohnya Pediculus capitis. Lalu di endoparasit yaitu parasit yang hidup pada organ dalam hospes. Contohnya Enterobius vermicularis. Menurut keperluan akan hospes, itu ada parasit obligat dan parasit fakultatif. Parasit obligat yaitu parasit yang selalu membutuhkan hospes akan mati jika tidak ada hospes. Contohnya cacing perut. Lalu ada parasit fakultatif yaitu parasit yang hidup dengan mengambil makanan pada hospes tertentu, tetapi juga dapat hidup tanpa hospes. Contohnya nyamuk. Menurut jenis hospes yang dihinggapi, itu parasit monoksen dan parasit poliksen. Parasit monoksen yaitu parasit yang tinggal pada satu jenis hospes. Contohnya Ascaris lumbricoides. Dan parasit poliksen yaitu parasit yang ditemukan pada lebih dari satu jenis hospes. Contohnya Toxoplasma gondii. Menurut lamanya hidup pada hospes, itu ada parasit permanen dan parasit temporer. Parasit permanen yaitu parasit yang menetap pada hospes tertentu. Contohnya Ascaris lumbricoides. Parasit temporer yaitu parasit yang sewaktu-waktu menghinggapi hospes. Contohnya sengkenit dan nyamuk. Menurut macamnya, hospes dapat dibagi menjadi 4, yaitu hospes definitif adalah hospes tempat parasit hidup, tumbuh menjadi dewasa, dan berkembang biak secara seksual. Lalu ada hospes perantara, yaitu hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan ke manusia. Lalu ada hospes reservoir, yaitu hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Lalu ada hospes paratenik, yaitu hewan yang mengandung stadium infeksi parasit tanpa menjadi dewasa, dan stadium ini akan dewasa jika ditularkan pada hospes definitif. Lalu taksonomi parasit. Cara penulisan nama parasit diatur dalam International Code of Zoological Nomenclature. Tiap parasit digolongkan ke dalam spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, dan kingdom. Pemberian nama parasit diatur dalam sistem
binomial, yaitu sistem dua nama, genus dan spesies. Contohnya Ascaris lumbricoides. Contoh klasifikasi taksonomi nematoda yaitu ada spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, dan kingdom. Taksonomi nematoda yaitu ada kelas, subkelas, ordo, superfamili, dan genus dan spesies. Helminthologi itu ada Nematelmintes pada kelas nematoda itu usus dan jaringan. Lalu ada Platyhelminthes yaitu paru-paru, usus, darah, dan hati. Helminthologi itu tadi ada nematoda usus dan nematoda jaringan. Nematoda usus cara infeksinya itu secara langsung, modifikasi, tipe langsung, penetrasi kulit. Secara langsung, dalam hal ini cacing dewasa langsung tumbuh dari telur cacing begitu sampai dalam traktus intestinalis. Siklus hidupnya cacing dewasa tanpa bermigrasi menjadi telur dan menetas dalam usus dan menjadi cacing dewasa tanpa bermigrasi. Contoh parasitnya yaitu Trichuris, Trichiura, Oxyuris, vermicularis. Modifikasi dari tipe langsung yaitu telur cacing berembrio masuk dalam intestinum, menetas menjadi larva, larva filariform, menembus dinding intestinum dan masuk dalam aliran darah, masuk dalam siklus paru, tertelan, dan menjadi dewasa dalam intestinum. Contohnya Ascaris lumbricoides. Tipe penetrasi kulit yaitu telur menetas di tanah, berkembang dari larva rhabditiform menjadi larva filariform, menembus pori-pori kulit manusia, pembuluh darah, siklus paru, tertelan, dewasa dalam usus. Contohnya Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Siklus paru, larva filariform dalam aliran darah, jantung, paru, saluran pernafasan atas, tertelan, dewasa dalam usus besar. Nematoda jaringan. Nama penyakitnya yaitu Fusariasis atau elephantiasis. Stadium infektifnya yaitu mikrofilaria. Vektornya yaitu nyamuk. Perkotaan itu Sulex cuinguifasciatus, desaan Anopheles aedes. Mengalami dua periodisitas yaitu malam dan siang. Kemudian ada trematoda hati yaitu ada Clonorchis sinensis, Opisthorchis felineus, Opisthorchis viverini, Fasciola hepatisa. Lalu di usus ada Fasciolopsis busci, Echinostomatidae, Heteropidae, dan di paru-paru ada Paragonimus westermani. Di darah ada Cytosoma japonicum, Cytosoma haematobicum, dan Cytosoma mansoni.
Trematoda darah, hospes, dan nama penyakitnya ada 3 spesies. Yang tadi itu ada Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium. Hospes definisinya itu manusia, dan hospes perantaranya binatang, morfologi dan daur hidup. Siklus hidup Trematoda darah dan usus. Miracidium, Sporokista, Redia anak, Redia induk, Serkaria, Metaserkaria. Bentuk infeksi Metaserkaria. Bentuk infeksinya itu Metaserkaria. Lalu trematoda hati dan paru itu ada Miracidium, Sporokista 1 dan Sporokista 2, Serkaria, dan bentuk infektifnya yaitu Serkaria. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.